Sahabat dimanapun Anda berada, sungguh kita bersyukur bahwa di tengah pandemi yang masih kita harus alami ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi di dalam tayangan Anamnesis. Kali ini episode 63, episode khusus, edisi khusus, yaitu edisi Natal yang sedang kita peringati sekarang ini. Tidak banyak lagu yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 150 bahasa, dinyanyikan dan direkam oleh ratusan penyanyi. Dengan beragam genre musik dan oleh UNESCO dinyatakan sebagai salah satu warisan budaya dunia. Intangible Cultural Heritage, itulah Silent Night. Syair lagu ini aslinya dalam bahasa Jerman, diciptakan oleh seorang pastor muda berkebangsaan Austria yang bernama Joseph Franciscus Mohr, dan melodinya diciptakan oleh Franz Xaver Gruber. Dua nama yang tidak bisa dipisahkan dari lagu Stille Nacht, Silent Night, Malam Kudus. Joseph Mohr dilahirkan di kota Salzburg, Austria pada tanggal 11 Desember 1792. Dia anak di luar nikah dari seorang perempuan bernama Anna Skoiberin. Franz Mohr, ayahnya, adalah seorang tentara bayaran yang desersi dari pasukannya dan juga meninggalkan ibu Joseph Mohr sebelum Joseph Mohr dilahirkan. Anna bekerja keras untuk menghidupi dirinya serta Joseph dan kedua kakaknya yang juga dilahirkan di luar nikah. Joseph tumbuh di dalam kemiskinan dan ketiadaan kasih seorang ayah. Namun Anna, ibunya, adalah ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya. Joseph menemukan figur ayah dalam diri Johann Hirnle, pastor dan pemimpin paduan suara di The Salzburg Cathedral. Johann melihat bahwa Joseph memiliki talenta musik dan dia membantu Joseph agar Joseph mendapat pendidikan yang layak. Joseph mendapatkan pendidikan musik, ia belajar memainkan gitar, biola, dan organ. Di masa remaja, Joseph melayani sebagai penyanyi dan pemain biola dalam paduan suara University Church dan di Biara Benedikten di Gereja St. Peter. Tahun 1808 sampai tahun 1810, Joseph belajar di Biara Benedikten Kremmünster yang terletak di provinsi Upper Austria. Lalu dia kembali ke Salzburg dan mengikuti pendidikan di Lyceum School dan masuk seminari. Karena dia dilahirkan di luar pernikahan, maka kepadanya diberikan dispensasi khusus untuk bisa masuk seminari. Tanggal 21 Agustus tahun 1815, Joseph Mohr ditabiskan sebagai pastor. Ia melayani sebagai asisten pastor di Maria Pfarr. Dia di sana antara tahun 1815 sampai dengan 1817. Tanggal 24 Desember tahun 1816, Joseph Mohr sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan misa malam Natal. Dia membuka Alkitab tua miliknya dan matanya terpaku pada kisah kelahiran Yesus. Dari kamarnya dia bisa mendengar suara orang-orang yang berjalan menuju gereja. Dari jendela ia melihat di kejauhan orang-orang yang berjalan sambil membawa obor. Joseph memandang dengan kekaguman yang mendalam karena dia tahu sama seperti masa kecilnya, orang-orang itu adalah kaum miskin. Ada dua peristiwa yang terkait dengan kemiskinan yang melanda sebagian Eropa, termasuk Austria saat itu. Pertama adalah peperangan yang disebut
Napoleonic War yang melanda Eropa dalam kurun waktu 1803 sampai dengan 1815. Jadi baru setahun peperangan itu berakhir ketika pasukan Napoleon Bonaparte dikalahkan di Waterloo pada bulan Juni 1815. Peperangan yang berlangsung sekitar 12 tahun mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan di sebagian besar Eropa. Sahabat, peristiwa kedua ternyata ada hubungannya dengan Indonesia, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tanggal 10 April tahun 1815 yang masih diikuti oleh letusan-letusan kecil selama 6 bulan sampai dengan 3 tahun berikutnya. Letusan Gunung Tambora yang dicatat sebagai salah satu letusan gunung paling dahsyat sepanjang sejarah telah berdampak pada perubahan iklim dunia. Di Eropa pada tahun 1816 terjadi apa yang disebut tahun tanpa musim panas. Dicatat suhu terendah dalam kurun waktu 1766 sampai 2000. Perubahan suhu ini mengakibatkan gagal panen di Eropa. Dan dampak selanjutnya adalah ketidaktersediaan makanan yang cukup. Dan sudah bisa diduga selanjutnya adalah kelaparan dan kemiskinan. Itu yang membuat tahun 1816 juga disebut tahun kemiskinan. Itulah situasi yang terjadi di masa Joseph Moore melayani. Dia tahu apa itu kemiskinan karena dia pernah mengalaminya. Dia sangat memahami situasi menyedihkan yang dihadapi oleh umatnya. Joseph, ia menenangkan hatinya dengan kembali membaca kesaksian Injil Lukas, tepatnya Lukas pasal 2. Ia tiba pada ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu diketuk. Ketika Yosef membuka pintu itu, ia melihat seorang perempuan tua yang memberitahukan bahwa tetangganya yang miskin pagi itu melahirkan seorang anak. Sesuai tradisi saat itu, orang tua sang bayi berharap pastor bisa segera datang untuk memberkati bayi itu. Sekalipun penyelenggaraan misa malam Natal sudah cukup dekat saatnya, namun Joseph tetap pergi menemui keluarga yang dimaksud. Yosef dan ibu yang mengantarnya tiba di sebuah gubuk kecil. Begitu masuk, Yosef segera merasakan kehangatan dan sukacita di dalam gubuk itu. Ibu yang sedang terbaring di ranjang tersenyum pada bayi yang ada di pelukannya, ditemani sang ayah yang dengan senyum lebar mengucap selamat datang kepada Pastor Joseph Moore. Setelah memberkati bayi itu dan bercakap-cakap sebentar, Yosef bergegas kembali untuk menyiapkan misa malam Natal. Sepanjang jalan, ia memikirkan apa yang baru ia alami. Joseph merasa seakan melihat peristiwa pada malam Yesus dilahirkan. Malam yang hening namun kudus. Ketika misa malam Natal sudah selesai, Yosef pulang dan berbaring. Tapi ia tidak bisa tidur. Hati dan pikirannya dipenuhi oleh rasa bahagia, keyakinan
bahwa di dalam keadaan yang terburuk sekalipun Allah tidak tinggal diam. Ada pengharapan di dalam Dia, Allah yang Maha Peduli itu. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan mulai menuliskan sebuah puisi untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan malam itu. Kata demi kata mengalir, dan jadilah puisi 6 bait yang kita kenal sebagai syair bagi lagu Silent Night. Saat itu sudah masuk tanggal 25 Desember 1816. Bagaimana dengan melodinya? Kesehatannya yang buruk memaksa Joseph kembali ke Salzburg pada musim panas tahun 1817. Dan mulai bulan Agustus tahun 1817 itu, Joseph Mohr diminta untuk membantu melayani sebagai pastor pembantu di gereja St. Nicholas, Oberndorf di selatan Salzburg. Disinilah dia berjumpa dan menjalin persahabatan dengan Franz Xaver Gruber. Franz adalah organis gereja, pemimpin paduan suara, dan seorang guru. Menjelang malam Natal tahun 1818, Joseph Mohr berjalan sekitar 3 km menemui Franz Gruber. Joseph membawa syair yang 2 tahun sebelumnya ia tulis ketika ia melayani di Mariapfarr. Ia membutuhkan lagu baru untuk misa malam Natal. Karena sadar bahwa organ gereja rusak oleh banjir beberapa waktu sebelumnya, maka Franz membuat komposisi melodi bagi syair Stille Nacht itu dengan menggunakan gitar. Dalam tempo beberapa jam, melodi lagu Stille Nacht tercipta. Melodi dan harmonisasi yang diciptakan Franz Gruber berdasarkan salah satu gaya musik Italia yang disebut Siciliana, yang mengekspresikan suara air yang mengalir dan riak gelombang air. Dengan ini, musik ciptaan Franz Gruber merefleksikan lingkungan suara yang sehari-hari akrab dengan jemaat Joseph Mohr yang tinggal dan bekerja di sepanjang tepian sungai Salzach. Di dalam misa Natal tanggal 24 Desember tahun 1818 itulah untuk pertama kalinya lagu Stille Nacht diperdengarkan kepada publik. Dinyanyikan oleh Pastor Joseph Franz Mohr, diiringi alunan gitar Franz Xaver Gruber di depan altar gereja St. Nicholas di Oberndorf. Menurut sebuah dokumen yang ditulis oleh Franz Gruber pada tahun 1854, lagu ini mula-mula populer di seputar lembah Zillertal. Ceritanya, seorang pembuat organ yang sedang memperbaiki organ St. Nicholas Oberndorf sangat terpesona dengan lagu ini dan membawanya pulang ke Zillertal. Dari sanalah dua keluarga penyanyi lagu-lagu rakyat, yaitu The Strassers dan The Rainers, mengenal lagu ini dan memuat lagu Stille Nacht dalam rangkaian lagu yang mereka bawakan. Lagu ini menjadi populer menyeberangi benua Eropa ke Amerika ketika The Rainers Family tampil di Alexander Hamilton Monument dekat Trinity Church, New York pada tahun 1839. The Rainer Family menyanyikan lagu Stille Nacht dalam rangkaian lagu yang mereka bawakan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, misioneri Jerman menyebarkan lagu ini dari Tibet ke Alaska dan menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa setempat. Baru 24 tahun kemudian, versi bahasa Inggris lagu ini dipublikasikan. Lagu Silent Night
dalam terjemahan yang kita kenal sekarang pertama kali muncul pada tahun 1863, tahun meninggalnya Franz Gruber. Penerjemah lagu Stille Nacht menjadi Silent Night tidak diketahui sampai tahun 1959. Ditemukan fakta bahwa penterjemahnya adalah seorang pendeta episkopal bernama John Freeman Young. Pendeta Young pada tahun 1839 melayani di Trinity Church, New York, dekat tempat konser The Rainer Family. Pendeta Young ternyata gemar menerjemahkan himne dan lagu rohani dari beberapa negara Eropa ke dalam bahasa Inggris. Dan ia menerjemahkan 3 bait dari lagu Stille Nacht menjadi Silent Night yang kita kenal. Versi melodi lagu Silent Night yang umumnya dinyanyikan sekarang tidak persis sama dengan melodi yang diciptakan Franz Gruber. Yang sekarang adalah melodi yang lebih lambat, seperti lagu-lagu pengantar tidur, lullaby yang meditatif. Syair lagu Malam Kudus, begitu judul lagu ini dalam bahasa Indonesia, selalu membawa pesan penting, mengingatkan kita akan makna kelahiran Yesus yang adalah wujud nyata anugerah Allah yang melampaui perbedaan agama, budaya, politik, ras, dan yang sebagainya. Pesan utama lagu ini adalah kasih dan perdamaian yang membangkitkan pengharapan di tengah penderitaan, kekuatan, ketenangan, dan penghiburan di masa yang sulit. Seperti latar belakang keadaan ketika Joseph Franciscus Mohr menuliskan syair lagu ini. Sahabat, kiranya semangat Natal yang mengenyahkan segala ketakutan terus hidup dan menghidupi kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami. Terlebih lagi ketika kami sedang mengalami kesesakan, berbagai tekanan di dalam hidup ini. Kami menemukan damai sejahtera, sukacita yang sejati di dalam Yesus Sang Kristus yang kelahirannya kami peringati pada hari Natal ini. Ya Bapa, kiranya terang kasih, kehangatan kasih Kristus yang melampaui segala batas boleh tetap menerangi dan memberikan kehangatan di dalam hati dan pikiran kami, di dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami masih harus menghadapi pandemi yang belum tahu kapan akan bisa teratasi ini. Tetapi di dalam Kristus kami menemukan kekuatan dan pengharapan, karena kami tahu kami tidak dibiarkan sendiri, karena Allah adalah Allah yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita menyanyikan dengan sepenuh penghayatan lagu yang indah ini. Malam Kudus, Kidung Jemaat nomor 92 bersama dengan vokal grup Vose GKS GPID. Dunia
sahabat, demikian kebersamaan kita di dalam edisi khusus, edisi Natal dalam layanan anamnesis episode 63 ini. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap beserta kita. Selamat Natal 25 Desember 2020.